Oke, terima kasih yang sudah klik video ini. Ingat like, comment, share, and subscribe supaya saya lebih semangat dalam membuat konten perkoian. Semoga saja semua video saya bermanfaat bagi seluruh pecinta ikan koi yang ada di Indonesia. Dan yang ingin bertanya silahkan langsung saja klik komentar di kolom komentar di bawah ya. Pasti akan saya kasih solusi yang terbaik. Oke, terima kasih. Let's go to the video. Enjoy. Om Swastiastu. Yuk, kembali lagi bersama saya Ngurah Gitulah. Pakai apa? Hari ini saya akan berbagi tips cara membuat airlip ya. Jadi airlip ya yang terbuat dari aerator itu kita buat dua bahan ini. Pipa 1 dim 1. Ini pipa 1 dimnya cuma dipakai sedikit aja, paling nggak segini. Segini aja ya, dipotong, nanti kita potong. Dan pipa 3/4 ya. Jadi kita nanti masukkan di sini ya. Seperti itu. Oke, caranya seperti itu. Dan ini juga satu ya. Ini sambungan selang ya, selang aeratornya nanti supaya kita tinggal masukkan ke sini. Kita masukkan ke sini dan ditambah selang seperti itu. Oke, yang pertama kita potong dulu pipanya ya. Kita potong pipa yang 1 dim ya. 1 dim barang segini aja ya, 1 jari ini aja. Kita cari 2. Oke, jadi ini dia ya pipanya. Setelah kita potong seperti ring 2. Setelah itu ini pipa yang 3/4 ya. Pipa PCP 3/4. Kita masukkan di sini. Nanti kita masukkan di sini. Pipa yang 1 dim ya. Seperti ini. Kita bagi 2 ya. Setelah itu, jadi untuk menghubungkan ini ya, untuk menutup pipa ini, pipa 1 dim ini dengan pipa 3/4 ini, nanti kita lubang ini. Kita pakai T ya, T1 in ya. Jadi biar bisa masuk ke sini. Itu kita potong di sini. Lalu kita masukkan ke sini, kita lem, dan ini kita lubangi nanti ya. Kita lubangi. Oke, jadi ini dia T-nya ya. Setelah kita potong T-nya ini. Kita potong seperti ini. Kita potong, kita bersihkan di sini supaya nanti ini kan bisa masuk dari sini. Jadi seperti itu, masuknya seperti ini. Nanti ini yang ada di dalam sini ya. Seperti ini jadinya. Seperti ini. Jadi ini kita nanti lem. Kita lem nanti, dan ini yang lagi satu di sini ya. Jadi di pipa 1 dim ini ada ruangan, sedikit ruangan. Jadi nanti kita tambah selang aeratornya ini ya, kita lubangi seperti itu. Lalu kita masukkan ini di sini dan ditambah aerator ke atas seperti itu. Oke. Itu ya, sudah mengerti. Kita bersihkan dalamnya ini ya. Ini. Karena emang ini dari T, jadi sampai di sini aja, nggak bisa sampai ke dalam ujung sekali. Jadi kita perlu kerok di sini. Kita kerok pakai pisau ataupun amplas boleh juga ya. Setelah itu baru kita masukkan ini, kita rapatkan. Nanti baru kita lem ya. Lemnya pakai lem gini ya. Lem pipa, kita lem dengan pipa, lem pipa ya, supaya tidak ada kebocoran di samping-sampingnya ini ya. Lemnya yang tidak ada yang ke bawah ya. Oke, setelah itu kita masukkan lagi yang satunya di sini ya. Setelah itu baru kita masukkan pipa 3/4-nya. Nanti kita lubangin dulu ini ya. Kita ukur dulu berapa ini, baru kita lubangin ya. Kita lubangin dulu pipa yang 3/4-nya. Oke. Jadi sebelum kita melubangi, kita isi tanda dulu ya. Jadi ini di sini dia. Ini kasih sekat sedikit. Jadi ini dia di sini 1. Kita tanda di sini 1, lubangnya di sini ya. Kita pakai paku boleh yang kecil ya, pakai jarum boleh biar kecil-kecil. Dan yang
Ini berarti ini ya yang kita kasih tadi ya, yang kasih kita 1 dem dengan penyambung 1 dem juga ya. Jadi seperti itu nanti jadinya ya, seperti itu ya. Ini juga di dalam nanti pipanya, ini di dalam gitu. Jadi lubangnya di sini dia, kita lubangin dulu ya. Oke, jadi untuk lubangnya kita isi tanda garis ya. Nanti kita isi lubang di garis-garis itu ya. Yang ini ya, garis-garis itu kita lubangi. Saya pakai paku ya, ini pakunya kita panasin, nanti tinggal ditusuk-tusuk aja, tusuk sesuai garis ini ya. Tinggal ditusuk sesuai garis yang sudah kita buat ya, keliling jadinya ya. Kita lihat hasilnya. Oke, jadi ini dia ya lubangnya ya, saya kasih 55 ya. Satu garisnya itu 55 lubang. Kita rapikan sedikit dengan amplas ya, seperti itu. Sekarang kita akan mengeliman ini ya. Jadi seperti ini posisinya, set. Nah, ini satu dan yang ini lagi satu ya. Ini seperti itu. Nah, seperti itu ya kira-kira. Kita sampai ke garisnya sini ya. Sedikit rongga sini. Sekarang kita tinggal melubangi pipa yang 1 dem ini ya. Kita lubangnya yang 1 dem ini, lalu kita masukkan ini ya. Jadi sudah. Jadi setelah kita lubangi, ini dia ya lubangnya, kita masukkan penyambung selangnya dan ininya kita potong ya. Oke, jadi ini dia ya. Penyambung selangnya setelah kita potong jadinya datar ya, sedatar pipa ini ya. Baru kita rakit dengan ini, kita masukkan dan kita lem ya. Kita lem di sini ya, kita lem supaya tidak ada udara yang keluar seperti itu. Oke, setelah kering ini ya, ini saya sudah lem ini ya. Jadi tinggal kita masukkan ini. Ini saya masukkan dari atas ya, jadi ini penyambungnya dari atas juga. Kita masuk ya. Oke, kita tambah lem ya. Kita masukkan di sini. Dia seperti ini kita lem. Dia pakai lem pipa ya. Di lem ini supaya tidak ada rembes. Dan juga di sini sebelah sininya juga kita lem supaya tidak ada rembesan ya. Jangan sampai ke dalam ya, nanti lubangnya tertutup ya. Kalau memang lebih bagus sebenarnya lem besi lebih bagus ya, karena dia tidak terlalu cair ya. Kita putar-putar supaya lemnya tidak rembes ke dalam. Ini juga tadi agak ini. Kita tunggu kering ya. Oke, jadi ini dia penampakannya setelah jadi ya. Jadi ini kita kasih lubang di sini supaya untuk masuknya air. Jadi ini untuk selang aeratornya ya. Ini yang tadi kita lem ya. Jadi di sini lubangnya tipis sekali ya. Ini pipa 1 dem. Ya, ini pipa 3/4 ya. Dia naik ke sini dan saya pakai aerator yang kecil aja ya, yang 2 lubang ya. Jadi ini dia, tinggal kita masukkan saja. Oke, lumayan kencang ya ini ya. Jadi seperti itu. Ini kencang lumayan ya. Karena aeratornya emang agak kecil ya. Kita tambah aja selang pipa gitu ya. Oke, jadi ini dia air lap kita ya. Saya pakai ini gini ya, apa namanya, T ya, T 3/4. Boleh L boleh ya, biar gini. Jadi saya tambahkan pipa, jadi debit airnya lumayan ya. Jadi semakin datar dengan air semakin besar ya. Seperti itu ya. Oh, kan penuh ya jadi. Ini juga udah di atas, mungkin agak sekitar berapa senti ya, lumayan jadi kencang ya. Penampakannya seperti ini dia. Jadi airnya dari bawah itu
Jadi bawah naik didorong oleh udara seperti itu. Jadi ini miniatur air lap ya. Jadi kalau mau pakai di kolam besar bisa juga dipakai ini ya, pakai pipa yang 3 dem atau 2 dem bisa. Caranya sangat gampang sekali ya. Jadi kalau kita pakai aerator jadi listrik lebih hemat listrik ya kalau pakai air lap. Jadi ini air dan udara jadi satu seperti itu ya. Semoga saja bermanfaat ya. Mantap sekali. Oh, lumayan kencang ya ini. Ini sekitar 5 cm ada ya di atas air ya. Kalau kita lebih turunkan listriknya lebih kencang ya. Airnya lebih deras ya. Seperti itu ya. Oh, mantap. Kalau kita di gini seperti ini dia penampakannya ya. Dia juga akan jadi arus dan penuh dengan oksigen seperti itu. Mantap. Lebih full di airnya ya. Kalau air lap mantap sekali, semakin dalam. Oke, jadi seperti itu ya. Air lapnya ternyata berhasil. Jadi seperti itu gampang sekali pembuatannya. Tinggal kita pakai pipa 3/4 dan 1 dem tinggal di lubangnya seperti itu ya. Untuk ini miniaturnya ya. Kalau pakai di kolam besar itu mungkin pipa yang 3 dem atau pakai yang 2 dem bisa itu. Jadi semakin dalam air lap semakin kencang airnya seperti itu ya. Seperti tadi ya kita lihat semakin dalam pipanya itu, semakin dalam, maka air yang didorong naik itu semakin besar jadinya seperti itu. Makanya kalau biasanya air lap itu minimal 1 meter ya, kedalaman airnya itu 1 meter, dan dia harus sedatar air ya. Tapi yang tadi itu airnya di atas air sekitar 5 cm itu mau juga dia naik ya, lumayan dia kencang jadinya. Tekanan udara dari bawah itu lumayan. Jadi saat saya sedatar air itu jadi airnya lebih kencang lagi ya seperti itu. Jadi kalau air lap itu usahakan kalau mau buat air lap pipanya itu harus sedatar dengan air kolam seperti itu. Jadi air yang dihasilkan lewat aerator itu lebih kencang seperti itu ya. Semoga saya bermanfaat. Yang mau bertanya silakan ya. Kalau mau buat yang lebih besar mungkin pakai LP40 ya. Kalau untuk di kolam yang besar mungkin aerator yang digunakan adalah LP40 ya, supaya air kalau LP20 agak kecil ya. Jadi LP40 mungkin LP40 sekitar 35 watt ya. Untuk debit air yang dihasilkan itu ya saya itu belum paham itu ya, berapa debit air yang keluar saat pakai air lap gitu. Tapi banyak yang menggunakan, biasanya air lap digunakan debit airnya sekitar 10.000 ke atas ya. Jadi 10.000 ke atas itu pakai air lap supaya lebih hemat energi ya. Jadi wattnya 100 watt juga LP 100 wattnya 100 mungkin bisa dengan 20.000 debit air 20.000 ataupun 30.000 biasanya dipakai LP 100 seperti itu ya. Semoga saja bermanfaat. Ingat like, comment, share, and subscribe juga yang baru menonton ya. Yang mau bertanya silahkan. Yang belum paham yang tadi mungkin suara saya kurang jelas atau gimana silahkan ditanyakan, enggak apa-apa. Jadi kalau pakai di sini akuarium tinggi akuarium saya 45 cm ya. Jadi tinggi airnya 45 cm. Tadi saya pipanya pakai di atas 5 cm sekitar 50 lah, 50 cm ya seperti itu ya. Jadi lumayan kencang airnya. Oke, terima kasih. Ingat like, comment, share, and subscribe. Dah.